Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Selamat menyaksikan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan. Kerajaan adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam wilayah kekuasaannya. Adapun contoh dari kerajaan itu, yang pertama yaitu kerajaan Hindu-Buddha, yang mana ada Majapahit, Sriwijaya, Tarumanagara, dan lain sebagainya. Kemudian ada kerajaan Islam, yang mana ada Demak, ada Mataram Islam, kemudian ada Aceh Darussalam. Kemudian yang ketiga ada kerajaan modern, yaitu ada Inggris, Thailand, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Kutai, yang mana berdiri sejak abad 4 sampai 5 Masehi. Adapun jenis aliran dari Kerajaan Kutai adalah Hindu. Kerajaan Kutai terletak di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur. Adapun raja terkenal di Kerajaan Kutai adalah Kudungga, Raja Asmawarman, dan Raja Mulawarman. Kerajaan ini adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia loh. Adapun peninggalan sejarah dari Kerajaan Kutai adalah Yupa. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri sejak abad 4 sampai 7 Masehi. Jenis dari aliran Tarumanegara adalah Hindu. Kerajaan Tarumanegara berada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat. Raja terkenal pada saat itu adalah Raja Purnawarman. Kerajaan ini terkenal dengan pembangunan irigasi dan kekuatan militernya. Adapun peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Ciariteun dan Prasasti Kebun Kopi. Yang ketiga adalah Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga berdiri sejak abad 6 sampai 7 Masehi. Jenis dari aliran kerajaan ini adalah Buddha. Kerajaan Kalingga berada di Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Pemimpin yang terkenal pada saat itu adalah Ratu Sima. Kerajaan ini dikenal dengan hukum yang tegas dan keadilan yang kuat loh. Peninggalan dari Kerajaan Kalingga yaitu Prasasti Tukmas dan Berita Tiongkok. Yang keempat ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad 7 sampai 13 Masehi. Jenis aliran dari kerajaan ini adalah Buddha Mahayana. Kerajaan Sriwijaya terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Selatan. Raja yang terkenal pada saat itu adalah Raja Balaputra Dewa. Kerajaan ini adalah kerajaan maritim dan pusat pembelajaran Buddha di Asia Tenggara. Adapun peninggalan dari kerajaan ini yaitu Prasasti Kedukan Bukit dan Candi Muara Takus. Yang kelima ada Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno berdiri sejak abad 8 sampai 10 Masehi. Jenis aliran dari kerajaan ini adalah Hindu atau dinasti Sanjaya dan Buddha atau dinasti Shailendra. Kerajaan Mataram Kuno terletak di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Raja yang terkenal pada saat itu adalah Rakai Pikatan dan Balaputra Dewa. Kerajaan ini terdapat dua dinasti loh. Yang pertama ada Sanjaya atau Hindu dan yang kedua ada Shailendra atau Buddha. Peninggalan dari kerajaan ini adalah Candi Borobudur loh, dan satu lagi ada Candi Prambanan. Yang keenam ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berdiri sejak abad 11 sampai 13 Masehi. Jenis aliran dari kerajaan ini adalah Hindu atau aliran Siwa. Kerajaan Kediri berada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Raja yang terkenal pada saat itu adalah Raja Airlangga dan Raja Jayabaya. Peninggalan dari kerajaan Kediri adalah Kitab Barayatuda atau Empu Seda dan Empu Panuluh dan Prasasti Panumbangan. Yang ketujuh ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari berdiri sejak abad 13 Masehi. Jenis dari aliran kerajaan ini adalah Hindu-Buddha. Kerajaan Singasari berada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Raja yang terkenal pada saat itu adalah Raja Kain Arok dan Kertanegara. Raja Kertanegara memperluas kekuasaan hingga Sumatera. Adapun peninggalan dari kerajaan ini yaitu Candi Jago dan Prasasti Mula Malurung. Yang kedelapan ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri sejak abad 1293 sampai 1500-an Masehi. Jenis aliran dari kerajaan ini adalah Hindu-Buddha.
Kerajaan Majapahit berada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Raja yang terkenal pada saat itu adalah Raden Wijaya, Hayam Wuruk, Mahapati terkenal, dan Gajah Mada atau Sumpah Palapa. Kerajaan ini adalah kerajaan terbesar dan terakhir Hindu-Buddha di Indonesia. Masa keemasannya di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Adapun peninggalan dari kerajaan ini adalah Kitab Negara Kertagama dan Candi Penataran. Selanjutnya kita akan membahas tentang peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha. Yang pertama ada candi, terdiri dari dua aliran, yaitu Hindu dan Buddha. Yang pertama, Candi Prambanan dan Penataran. Yang kedua adalah Buddha, yaitu Borobudur dan Menbut. Selanjutnya adalah kitab sastra, terdiri dari Ramayana, Mahabharata, Negara Kertagama, dan Arjuna Wiwaha. Selanjutnya ada prasasti, yang mana ada prasasti Yupa, Ciaruteun, Kedukan Bukit, dan Kalasan. Selanjutnya ada sistem pemerintahan, yang mana kerajaan yang terpusat dan struktur birokrasi. Selanjutnya ada seni rupa dan patung, yang mana patung dewi-dewi Hindu dan Buddha. Kerajaan Hindu-Buddha meninggalkan jejak yang sangat besar dalam peradaban Indonesia, baik dalam arsitektur, agama, bahasa sastra, hingga sistem pemerintahan. Meskipun kerajaan-kerajaan ini akhirnya digantikan oleh kerajaan Islam, pengaruhnya masih terasa hingga kini dalam kebudayaan dan peninggalan sejarah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Bye-bye.